Apa beza zaman kita sekarang dan juga zaman Nuh dan Lot? Bersama-sama saya sekali lagi dalam program Alkitab Menjawab. Kita akan coba melihat apa sebenarnya yang berlaku pada zaman Nuh dan Lot dengan juga zaman kita sekarang. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa di syurga, bersama-samalah dengan kami Tuhan, sementara kami mempelajari firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi hamba, sehingga setiap apa yang keluar daripada mulut hamba sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Kau bersama-sama juga dengan para penonton, sehingga mereka juga diberkati dan Roh Kudus bersama-sama menyertai mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seperti pada zaman Nuh dan juga Lot. Apabila kita melihat dalam Matius 24 ayat 37-39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak dengan kedatangan anak manusia. Nah, bagaimana dengan zaman Lot? Lukas 17 ayat 28 hingga 30. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah saudara-saudari halnya yang akan terjadi di mana anak manusia menyatakan dirinya. Apa maksud dengan zaman Nuh sebelum dia masuk ke dalam batra dan di hari Lot di hadapan Tuhan yang memusnahkan Sodom? Di zaman Nuh, Kejadian 6 ayat 5, 11 hingga 12. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Di zaman Lot, Yudas 1 ayat yang ke-7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dengan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menyinggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi saudara-saudari, bumi di zaman Nuh adalah penuh dengan orang yang menolak Tuhan dan mereka berjalan menurut kehendak daging mereka sendiri. Mereka juga melayani kepentingan mereka sendiri. Bumi pada waktu itu penuh dengan kekerasan. Nah, bagaimana dengan Lot di Sodom? Firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang di Sodom telah memberikan diri mereka kepada pencabulan seksual dan juga kepuasan yang tidak wajar, yang mana kita lihat homoseksualiti berlaku pada waktu itu. Jadi Yesus mengatakan bahwa dunia di akhir zaman akan cermin apa itu seperti yang berlaku di zaman Nuh dan juga Lot. Apakah kita memiliki dunia seperti itu hari ini? Benar. Tidak hanya hidup di dunia yang penuh kekerasan, penuh dengan kesalahan seksual seperti homoseksualitas, hal-hal ini telah menjadi kebiasaan ataupun norma, dengan kekerasan, dengan pencabulan yang berubah menjadi satu hiburan. Dunia kita sekarang dihibur oleh hal-hal yang Tuhan tidak suka, yang Tuhan telah musnahkan pada zaman Nuh dan Lot. Kalau kamu lihat statistik sejak tahun 2001, 14 negara telah
mengesahkan pernikahan sesama jenis. Argentina, Belgium, Kanada, Denmark, Belanda, Portugal, Spanyol, Afrika Selatan, Sweden, Uruguay, apalagi Prancis, bahagian-bahagian dari Amerika Utara dan Selatan melakukan hal yang sama. Dan ini berkembang sepanjang waktu. Namun apa yang Tuhan katakan di dalam Yudas 1 ayat 7, Sodom telah ditetapkan sebagai contoh untuk kita. Dan apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang di Sodom? Dia menghancurkan mereka dengan api. Tuhan mengatakan bahwa manusia hanya berumur 120 tahun. Kamu ingat siapa yang berumur 120 tahun? Ya, ketika dia menyatakan bahwa dia akan memusnahkan bumi, kamu ingat siapa dia? Ya. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun sahaja. Nuh, saya percaya berkhotbah kepada banyak orang selama bertahun-tahun. Sementara dia sedang menyiapkan bahtera pada waktu itu. Tapi saudara-saudari, banyak mungkin yang telah mengakui mengikuti Tuhan. Tetapi mereka tidak membuka telinga hati mereka kepada kebenaran dan peringatan yang Nuh berikan pada waktu itu. Karena itu mereka binasa di dalam air bah. Hal yang sama berlaku untuk Lot. 2 Petrus 2 ayat yang ke-7. Lot menyatakan bahwa menderita oleh cara hidup orang yang tidak mengenal hukum. Jadi, Lot telah memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang ada pada zaman dia. Dia memperingatkan mereka dari cara mereka yang jahat. Tetapi apa yang berlaku? Mereka tidak mendengarkan kebenaran zaman itu. Nah, pada waktu itu hukuman datang dengan cepat ke atas mereka tanpa mereka sadari. Apakah keadaan yang sama terjadi di dunia saat ini? Lihat sekitar kita. Lihat di sekeliling. Dan kita akan melihat sebuah dunia yang penuh dengan korupsi, kekerasan, pencabulan. Saya percaya kita hidup dalam waktu yang mana Yesus sedang bernubuat tentang masa ini. Suatu waktu ketika dunia ini akan berada di dalam keadaan yang sama seperti zaman Nuh dan Lot. Roh Allah masih berusaha untuk manusia, untuk menyadarkan kita daripada dosa, berbalik kepada Yesus, mentaati Yesus, menjaga 10 perintahnya. Tetapi seperti ayat dalam Kejadian 6 mengatakan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal manusia. Tuhan akan memberi semua orang kesempatan. Dia akan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk kembali kepada Dia. Dia bagi peluang. Tetapi jika manusia memilih untuk mengabaikan bisikan Roh Kudus dan juga peringatan daripada firman Tuhan, maka rohnya akan ditarik dan benarlah apa yang dikatakan oleh ayat tadi. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Wahyu 22 ayat 11. Setelah pintu rahmat ditutup, mereka yang kudus akan tetap suci, dan mereka yang kotor akan tetap kotor. Hari ini, saudara-saudari, kita melihat sebahagian besar orang di dunia memilih jalan yang lebar, jalan yang menuju kepada kebinasaan.
melalui cara hidup, karena cara hidup mereka yang terlalu sempit. Mereka mengatakan bahwa kita tidak perlu untuk menjaga perintah Tuhan. Mereka mengatakan bahwa kita boleh menyembah Tuhan dengan cara apapun yang kita suka. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa tidak ada masalah untuk menyukai hal-hal dari dunia ini. Mereka akan mengatakan bahwa kita perlu menyertakan orang-orang dari agama yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa homoseksualitas bukanlah masalah. Dan Allah menerima mereka sebagaimana adanya mereka. Mereka juga akan mengatakan bahwa banyak hal yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Banyak hal-hal yang akan bertentangan dengan Tuhan mereka ucapkan. Kenapa? Karena mereka berjalan dengan keinginan daging daripada roh. Dan mereka menutup hati mereka dengan bisikan Roh Kudus. Tanpa menyadari mereka berada di jalan kehancuran. Pemanjaan dosa yang ada pada zaman Nuh dan Lot ada pada zaman kita sekarang. Tetapi perhatikan satu hal tentang apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 ayat 38. Sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Apa artinya? Apa maksudnya? Apakah dosa menjadi makan, minum, ataupun berkawin? Tidak. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang di dunia melakukan seperti kebiasaan kehidupan duniawi itu seolah-olah sesuatu yang biasa. Keadaan seperti inilah yang kita temukan di saat ini. Umat Tuhan yang sejati harus memperingatkan seluruh dunia bahwa hari penghakiman akan datang. Harus memperingatkan kepada dunia bahwa kita harus mentaati Allah dan mematuhi perintah-perintahnya. Dan perlu mengikuti jejak Yesus. Perkabaran yang telah diberitakan selama lebih daripada 100 tahun, beribu tahun. Tapi apakah dunia mendengarnya? Tidak. Sebahagian besar orang mengabaikan tanda-tanda peringatan-peringatan itu sama seperti zaman Nuh. Manusia dibutakan oleh kenikmatan dosa, kenikmatan dunia ini untuk dapat yang menghalang kita membaca tanda-tanda daripada Tuhan. Bagaimana dengan nubuatan Alkitab? Apakah gereja tertarik untuk mempelajarinya? Hanya sedikit. Hanya sedikit yang mau mempelajarinya. Dibandingkan dengan jumlah orang Kristen di dunia saat ini, sangat sedikit yang tertarik dengan amaran-amaran di dalam Alkitab. Sangat sedikit yang mencari tulisan-tulisan suci setiap hari. Banyak yang tertipu dengan berpikir bahwa kasih karunia Allah meliputi hidup duniawi walaupun mereka dalam dosa. Betapa besarnya jumlah orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah sehingga itu menjadi lesen untuk berbuat dosa. Bayangkan betapa besar jumlah orang yang berpikir mereka menuju ke kerajaan syurgawi, tetapi kenyataannya menuju di dalam api. Ingat saudara-saudari, kita harus ingat, hanya 8 orang yang diselamatkan pada zaman Nuh. 8 orang. Dan Yesus menegaskan bahwa hanya sedikit yang akan diselamatkan pada akhirnya. Ini menakutkan. Matius 7 ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Apakah kita mendengar amaran itu? Apakah kita sudah mulai mempersiapkan diri dan juga orang lain untuk hari besar dan mengerikan
ketika Tuhan kembali nanti. Apakah kita rindu bersama dengan orang-orang kudus ketika Yesus kembali nanti? Ayat yang terakhir pada sesi kali ini, Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Saudara-saudari, lihat di mana Anda berada saat ini. Apakah kita senang ataupun apakah kita merasakan bahwa kita sudah yakin akan selamat? Selalunya comfort zone itu yang membuatkan kita leka, membuatkan kita cuai, membuatkan kita hidup secara, orang kata, santai-santai. Namun bagi hal keselamatan, kita harus ambil dengan serius. Yesus memberikan amaran, Alkitab memberikan amaran, mereka memberikan peringatan kepada kita. Dan kita harus ingat, kita harus dengar, dan kita harus ambil serius tentang hal ini. Inilah cabaran kita di dalam hidup ataupun dalam dunia pada zaman modern ini, zaman akhir zaman. Dan saya percaya, bagi yang benar-benar mahu menuju kepada kehidupan yang kekal, Yesus memberi jaminan akan menyertai perjalanan saudara dan saudari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan amaran-amaran melalui firman-Mu. Engkau sudah memperingatkan kepada kami bahwa dunia yang ada, dunia yang kami huni, dunia yang kami tinggal saat ini adalah dunia yang penuh dengan kejahatan. Ajar kami untuk membuat pilihan yang baik dan ajar kami supaya kami tidak dibuai dengan keduniawian yang ada di zaman kami. Biarlah bantu kami Tuhan supaya kami dapat fokus hal-hal syurgawi. Terima kasih juga Tuhan, Engkau akan melihat setiap keperluan kami di dalam kehidupan spiritual kami. Kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi saudara-saudari, kalau kamu mempunyai soalan, pertanyaan, jangan segan silu melawat ataupun menghantar soalan pertanyaan itu di laman kami di hopetv.asia, ataupun kamu boleh hantar soalan ataupun pertanyaan itu di laman Facebook kami Hope Channel Asia Tenggara. Tuhan memberkati kita. Jumpa lagi.